Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pedang Raja Dewa Wuxin tiba-tiba terbelah menjadi 12 bilah, membentuk susunan yang mematikan. Dengan gerakan secepat kilat, mereka menyerang pemimpin monster batu beserta 3 monster batu tangguh lainnya sekaligus. Kaisar Guizhou dan Raja Dewa Wuxin, mereka bekerja sama dengan sempurna. Melihat temannya mengarahkan susunan pedang, Guizhou melesat sepenuhnya. Garis keturunan primordialnya menyala, menyebarkan api merah membara. Meski tubuhnya hampir hancur oleh ledakan energi dahsyat, Kaisar Guizhou tetap menggunakan salah satu teknik rahasia alam pamungkasnya. Suara dentuman bergema ketika 8 lengan Kaisar Guizhou mengayunkan 8 senjata, membalikkan langit dan bumi. Serangan pertama, palu besar menghantam tubuh monster batu raksasa, lalu meretakannya. Serangan ketiga, kapak hitam menghancurkan tubuhnya menjadi 2 keping dengan meninggalkan rasa menyakitkan. Dalam sekejap, monster batu itu berubah menjadi aliran energi kacau, sementara monster batu lain tercengang menyaksikan kekuatan dahsyat ini. Ledakan Kaisar Guizhou sungguh luar biasa, gumam Lo Feng dalam hati. Tubuh mereka setangguh Kaisar Tiankun, tapi hancur berkeping-keping setelah lebih dari 10 pukulan. Ini indah sekali, seru Raja Dewa Wuxin dengan penuh kegembiraan. Guizhou, singkirkan monster batu yang lebih lemah. Aku akan tangani 3 yang tangguh ini. Dengan pemimpin monster batu dan 2 bawahannya yang tangguh terjerat, beban Raja Dewa Wuxin terasa jauh lebih ringan. Susunan pedangnya kini benar-benar mumpuni. Pemimpin monster batu meraung, sementara 2 monster batu lain menyerang dengan marah. Namun susunan pedang Raja Dewa Wuxin menjebak mereka bak sangkar, membuat mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Kaisar Guizhou menumpas musuh yang terjerat. Lebih dari 300 avatar Lo Feng menjerat monster batu lain di sekitarnya. Suara pertempuran mengguncang seluruh alam mimpi. Monster batu yang lebih kuat membutuhkan beberapa gerakan untuk mati, sementara yang lebih lemah hancur hanya dengan 1 pukulan. Pemimpin monster batu mengumpulkan amarahnya, berteriak memerintahkan kaumnya untuk berkumpul. Meskipun kecerdasannya rendah, mereka mampu merasakan amarah, ketakutan, dan keterikatan terhadap rekan-rekannya. Mereka bisa menyatu menjadi satu kesatuan, komentar Kaisar Guizhou. Raja Dewa Wuxin tertawa. Mereka sudah menyerah untuk mengepung kita. Ketika pemimpin monster batu bergabung dengan kaumnya, terbentuklah monster batu super besar. Namun meski terlihat lebih kuat, entitas ini canggung dan tak mampu menghentikan tim menara reinkarnasi yang sangat gesit. Ayo mundur, teriak Lo Feng tanpa rasa takut. Dengan kecepatan dan kelincahan tingkat alam tertinggi, Raja Dewa Wuxin membawa timnya melarikan diri, meninggalkan monster batu yang frustasi di belakang. Di tempat aman, Kaisar Guizhou tertawa lepas. Kita semua selamat, katanya. Raja Dewa Wuxin menatap Lo Feng dengan kagum. Saudara Lo He, teknik cloningmu luar biasa, mengendalikan ratusan avatar sekaligus. Tidak banyak orang di tanah asal yang mampu melakukannya. Lo Feng tersenyum sederhana. Ini memang paling cocok untukku. Di area lain aku jauh lebih lemah. Guizhou mengangguk. Kali ini kita bisa berbagi harta secara adil, saudara Lo He. Karena kontribusimu, kau pantas mendapat bagiannya. Raja Dewa Wuxin menambahkan, dengan avatar Lo He yang kuat, aku justru diuntungkan. Setiap bagiannya tetap besar, tapi kekuatan tim meningkat drastis. Lo Feng mengangguk, menerima dengan lapang dada. Guizhou menatap jauh ke cakrawala. Kali ini kita dikalahkan oleh wanita bersayap itu. Identitas
Tugasnya misterius, tapi jelas dia anggota Istana Dua Alam. Raja Dewa Wuxin mengerutkan dahi. Mereka pandai menyembunyikan jejak, bahkan aku pun tak bisa mendeteksi mereka. Lo Feng memahami situasinya. 3 kekuatan luar utama, yaitu Istana Dua Alam, Menara Wanfa, dan Perahu Kesepian Ruang dan Waktu, selalu bersaing memperebutkan harta karun. Kita harus waspada, pikirnya. Tidak masalah, kata Raja Dewa Wuxin. Konflik antar kekuatan adalah hal biasa. Kita akan menemukan kesempatan kita nanti. Di hutan pegunungan alam mimpi, Lo Feng duduk bersila. Avatar bentuk kehidupan dunia dibiarkannya tetap di sana untuk menyerap energi secara perlahan. Aku akan berlatih teknik pemurnian hati kehancuran besar di sini, bisiknya. Lingkungan yang keras membuat teknik itu bekerja maksimal, menghancurkan ilusi dan memperkuat kehendak spiritualnya. Memupuk jiwa adalah usaha yang tak pernah berhenti, pikir Lo Feng. Setiap pikiran liar dihancurkan, setiap keraguan dihapus. Hanya pengendalian diri yang konsisten yang dapat membuat kemajuan sejati. Sementara itu, avatar-avatar lain menemani Kaisar Guizhou dan rekan-rekannya berburu harta karun, menjaga keseimbangan tim. Ruang tengah alam mimpi selalu penuh ketegangan. Kadang muncul makhluk-makhluk mengerikan yang bahkan Lo Feng pun sulit mendeteksi. Namun, berkat kekompakan tim mereka, setiap serangan dapat dihadapi dengan sangat tangguh. Tim ini luar biasa. Kaisar Guizhou yang dominan berpadu sempurna dengan kemampuan serbaguna Raja Dewa Wuxin. Kini, dengan bergabungnya Lo Feng yang memiliki banyak avatar dan keahlian menjerat musuh, kekuatan mereka meningkat drastis. Dengan saudara Lo He di sini, penjelajahan kita di alam mimpi jadi jauh lebih aman, kata Kaisar Guizhou sambil tersenyum lebar. Makhluk yang tadi panik mengejar anggota tim, sebenarnya semuanya adalah transformasi saudara Lo He, sahut Raja Dewa Wuxin sambil tertawa. Raja Dewa Langit Awan ikut tersenyum lega. Dulu, menjelajah alam mimpi terasa mengerikan dan penuh bahaya. Kini, memiliki rekan sekuat Lo Feng membuat segalanya berbeda. Aku hanya mengandalkan teknik avatarku ini, kata Lo Feng sambil tersenyum, menenangkan hati mereka. Mereka duduk di tepi sungai, minum dan mengobrol, menunggu hasil pengintaian avatar Lo Feng di depan. Tiba-tiba, Lo Feng menatap pada kejauhan. Sebuah tim bergerak cepat, melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. 9 sosok dengan pemimpin berjubah yang memiliki 3 wajah, 1 di depan dan 2 di samping mengamati sekeliling. Itu Menara Wanfa, seru Kaisar Guizhou. Senyum mereka hilang seketika. Lo Feng mengernyit. Sosok berjubah itu bukanlah orang asing baginya. Apakah itu Master Menara Wanfa? Gumam Lo Feng dalam hati. Meskipun belum pernah berhadapan langsung, ia sudah mengumpulkan informasi terperinci tentang penguasa Menara Wanfa. Istana Dua Alam agresif dan dominan. Perahu kesepian ruang waktu rendah hati tapi kejam. Sementara Master Menara Wanfa menguasai semua teknik. Meskipun kemampuannya terbatas pada batas atas alam kekacauan primal, pengaruhnya terhadap tim membuatnya menjadi lawan paling sulit. Tim yang dipimpin Master Menara Wanfa secara langsung paling sulit dihadapi. Telepati Kaisar Guizhou terdengar tegas. Ayo, kita cepat keluar dari ruang alam mimpi ini. Jauhi mereka. Itu benar, semakin jauh dari mereka semakin baik, kata Raja Dewa Wuxin, jelas merah gelisah. Lo Feng menarik napas panjang. Master Menara Wanfa bahkan saat menekan kekuatannya mampu membuat makhluk di puncak alam Raja Dewa tingkat kedua merasa waspada. Betapa mengerikannya jika tubuh aslinya turun. Dari jauh, Master Menara Wanfa menatap tim Lo Feng. Itu tim Menara Reinkarnasi, dan mereka memiliki 1 anggota tambahan dengan sisik hitam dan tanduk emas. Pikirnya mencatat semua informasi. Sudah terkunci. Jika mereka tetap di ruang alam mimpi,
Kita akan mencari peluang menghadapi mereka. Perintahnya melalui telepati. 8 anggota tim di belakangnya mengangguk, mematuhi setiap instruksi dengan disiplin. Mereka adalah pilihan langsung Master Menara Wanfa. 6 di alam kedua Raja Dewa, 2 lainnya tak terkalahkan di alam pertama Raja Dewa. Sinergi mereka membuat tim menjadi lebih kuat, seolah satu kesatuan yang terkoordinasi sempurna. Tak lama kemudian, tim Menara Reinkarnasi pergi, meninggalkan ruang alam mimpi. Setiap kali bertemu Master Menara Wanfa, aku selalu merasa cemas, kata Raja Dewa Wuxin. Rasanya tidak ada satupun teknikku yang dirahasiakan darinya. Meskipun kekuatannya ditekan, ia bisa membuat timnya menunjukkan kekuatan luar biasa, sambung Kaisar Guishu. Aku sudah 3 kali mati di tangan tim Menara Wanfa. Lo Feng terkejut saat mendengarkan informasi itu. Selama pertempuran, mereka selalu seolah memperhitungkan semua serangan balik kita. Sekuat apapun kita, sulit melarikan diri, jelas Guishu. Raja Dewa Wuxin menambahkan, aku selalu mengandalkan teknik melarikan diri menembus batas, tapi aku tak bisa membawa makhluk lain bersamaku. Sedangkan teknik hati bisa muncul di mana saja di tanah asal, bahkan meninggalkan dunia sumber. Bagaimana rasanya terbang dan melarikan diri dari dunia kandang jalinan? Tanya Lo Feng penasaran. Sangat berbahaya, jawab Wuxin. Di luar dunia sangkar jalinan terdapat ruang primordial tak berujung, penuh kekuatan primordial. Sekali kita terkikis olehnya bisa hilang total. Pada akhirnya kita tetap makhluk di dalam sangkar, tambahnya. Setelah penjelajahan selesai, tim Lo Feng kembali ke Gunung Huangyao. Mereka rileks, senyum menghiasi wajah mereka. Berkat adik Lo He, penjelajahan alam mimpi ini lancar, kata Kaisar Guishu. Sekarang saatnya membagi harta karun, ujar Raja Dewa Wuxin. Total harta dari domain mimpi bernilai sekitar 280 juta poin merit. Pembagian ditetapkan. Langit awan mendapatkan 28 juta, masing-masing lainnya 84 juta. Lo Feng pun senang. Harta karun ini luar biasa. Bahkan untuk ditukar di 2 negara kuno akan dibutuhkan 50 juta poin merit, pikir Lo Feng. Kontribusinya dengan ratusan avatar yang menahan seluruh makhluk alam mimpi membuat Guishu dan Wuxin terkesan. Bagus, semuanya sudah dibagikan, kata Wuxin. Lo Feng menerima tas penyimpanan berisi harta langka. Sebagian tak bisa ia gunakan karena tidak mengolah garis keturunan primordial. Apakah saudara Lo He tahu detail harta ini? Tanya Wuxin. Aku tahu, jawab Lo Feng. Ngomong-ngomong, apakah ada obat harta karun 5 warna? Tidak ada di sini, jawab Guishu, Wuxin, dan Langit Awan. Obat itu langka dan sangat mahal. 1 dosis 10 juta poin merit. Aku bisa bertanya pada guruku, kata Lo Feng yakin akan jawabannya. Karena misi telah selesai, mari kita bubar, kata Guishu. Kita berkumpul lagi untuk misi berikutnya. Baiklah, sampai jumpa, balas mereka. Masing-masing pergi, meninggalkan Gunung Huangyao, membawa pengalaman berharga dan harta yang menambah kekuatan mereka untuk perjalanan kultivasi selanjutnya. Di negara kuno angin api, ibu kotaku. Akhirnya aku tidak miskin lagi. Lo Feng berdiri di dalam rumah gua tetua tamu. Senyumnya tipis tapi matanya berbinar. Setelah sekian lama hidup dengan sumber daya terbatas, kini ia akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum menjelajah alam mimpi, Lo Feng memang hidup sederhana. Sebagai tetua tamu, poin merit yang ia dapatkan sedikit sekali. Bahkan 300 miliar unit pasir kosmik. Jumlah luar biasa bagi banyak orang, hanya setara dengan 1 juta poin merit. Kini, setelah mendapatkan lebih dari 80 juta poin merit dari petualangan terakhirnya, Lo Feng merasa seperti orang kaya baru. Cukup untuk berfoya-foya, gumamnya puas, lalu melangkah meninggalkan kediamannya menuju istana Kaisar Chu. Ia ingin menemui gurunya langsung. Di dalam istana megah itu,
Kaisar Chu tengah tenggelam dalam kultivasi. Aura kehancuran menyelimuti sekelilingnya, seolah langit dan bumi bergetar dalam diam. Ketika membuka matanya, pancaran tajam menyala di dalam sorotnya. Dao agung asal kehancuran. Memahami keseluruhannya memang terlalu sulit. Ia menghela napas berat. Meski telah menguasai 5 teknik rahasia alam tertinggi, langkah terakhir menuju pencerahan penuh selalu terasa jauh, bagai bayangan di balik kabut. Namun begitu, ia tersenyum tipis. Di antara para kaisar, aku masih termasuk 5 besar, tapi aku belum puas. Aku harus menguasai Dao yang utuh. Suara langkah bergema di luar aula. Guru, Lo Feng menyembah dengan hormat. Masuklah, sahut Kaisar Chu. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Ku dengar kau mendirikan sekte Sungai Pedang, kata Kaisar Chu sambil tersenyum samar. Benar guru, sekte itu hanya sarana bagi para kultivator biasa untuk mendapatkan peluang. Bagi saya, itu tidak terlalu penting, jawab Lo Feng santai. Kaisar Chu mengangguk, lalu bertanya dengan nada ingin tahu. Lalu, apa yang membawamu kemari hari ini? Saya ingin membeli obat harta karun 5 warna, jawab Lo Feng langsung. Ah, obat itu. Kaisar Chu tersenyum, matanya berkilat. Kaisatnya memang luar biasa, tapi satu porsinya bernilai 10 juta poin merit. Apakah kau yakin bisa membelinya? Lo Feng tersenyum. Saya kebetulan mendapatkan beberapa harta yang bisa ditukar. Kaisar Chu tertawa kecil. Baiklah, aku bisa membantumu membelinya. Tapi ingat, aturan keluarga kerajaan jelas tidak boleh memperdagangkan harta kekaisaran pada luar. Kalau melanggar, hukumannya berat. Obat itu dibuat dari jantung binatang sektor yang melampaui level Raja Dewa, lanjut Kaisar Chu. Binatang itu berasal dari dunia sumber lain, begitu kuat hingga menembus batas takdirnya sendiri. Ia bahkan menciptakan obat ini dari tubuhnya sendiri, lalu menjualnya pada para leluhur. Binatang sektor itu bisa menumbuhkan kembali jantungnya seiring waktu. Jadi alih-alih diburu, ia menjualnya sendiri. Dia cerdas. Lo Feng mengangguk perlahan. Itu benar-benar luar biasa. Kaisar Chu menatap muridnya dengan penuh kebanggaan. Kau tahu Lo Feng, banyak orang bilang aku bukan guru yang baik, tapi kau tumbuh melampaui semua harapan. Aku tidak banyak mengajarimu teknik, tapi kau belajar dengan cepat. Guru terlalu merendah, Lo Feng tersenyum tulus. Sebagai gantinya, biar aku bantu dengan sumber daya, ujar Kaisar Chu lalu menambahkan sambil berkelakar. Tentu saja, kau tetap harus membayar sendiri. Gurumu juga tidak sekaya itu. Lo Feng tertawa. Kalau begitu, saya akan siapkan semua yang dibutuhkan. Bagus, selain Dao kehancuran, bagaimana dengan Dao kehidupan dan materi? Tanya Kaisar Chu kemudian. Apakah kau juga butuh bahan tertentu? Saya membutuhkan sedikit daging dan sisik dari makhluk 24 wujud, jawab Lo Feng. Kaisar Chu terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Itu bahan yang langka. 24 wujud hanya muncul pada makhluk garis keturunan primordial di alam tertinggi Raja Dewa. Mendapatkan sebagian kecil pun sulit. Saya hanya butuh sedikit untuk penelitian, kata Lo Feng dengan sopan. Aku akan mencarikan informasinya, janji Kaisar Chu. Tapi mungkin lebih mudah jika kau mencarinya di negara guntur kuno. Mereka lebih berpengalaman dalam memelihara makhluk garis keturunan primordial. Lo Feng menunduk hormat. Terima kasih atas bimbingannya guru. Kaisar Chu mengangguk dengan tatapan penuh arti. Pergilah Lo Feng, jalanmu masih panjang dan setiap langkahnya akan menentukan sejarah baru bagi tanah asal. Membagongkan.